Assalamualaikum. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa sekolah dengan bertatap muka seperti dulu. Ya, baik anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Bu Zeni ya. Kita masih membahas tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak pada hewan. Nah, kali ini kita akan belajar muatan IPA. Sudah siap kalian semua mendengarkan dari Bu Guru? Ya, kalau sudah siap, kalian duduk yang manis ya, duduk yang rapi, dan perhatikan apa yang disampaikan Bu Guru. Tapi sebelum belajar lebih jauh, jangan lupa subscribe channel Bu Guru dulu ya, supaya kalian mendapatkan notifikasi jika Ibu ada video terbaru. Oke? Good. Baik, kita mulai saja dengan membaca Bismillah. Pembelajaran hari ini kita mulai ya. Tapi sebelumnya, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan membaca surat Al-Fatihah. Dalam hati, pembelajaran hari ini dimulai. Cukup, semoga kita dalam belajar diberikan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku sekalian, kita mulai saja pembelajaran hari ini ya. Kita belajar masih tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak pada hewan. Jadi pada kesempatan hari ini Ibu akan membahas tentang organ gerak pada hewan terlebih dahulu. Nah, untuk besok kita akan membahas tentang organ gerak pada manusia. Siap-siap kalian ya mendengarkan pembelajaran dari Bu Guru? Ya, baik, kita mulai saja. Yang pertama adalah siapa yang tahu apa ciri dari makhluk hidup? Ya, betul. Ciri makhluk hidup diantaranya adalah makan. Kemudian apa lagi? Berkembang biak. Ya. Tumbuh kembang, peka terhadap rangsang. Nah, untuk kali ini kita belajar ciri makhluk hidup bergerak. Apa anak-anak? Bergerak ya. Semua makhluk hidup, baik hewan, manusia, tumbuhan, diciptakan Allah itu dapat bergerak. Karena tanpa organ gerak, makhluk hidup itu tidak bisa bergerak. Nah, kita mulai saja ya anak-anak. Nah, apa sih sebenarnya arti atau definisi dari gerak? Siapa yang tahu? Betul. Gerak adalah berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Itu namanya gerak atau bergerak. Nah, organ gerak pada hewan itu berguna untuk 1. Berjalan, 2. Berlari, 3. Melompat, dan 4. Memanjat. Dan masih banyak lagi yang lain. Kalian bisa mencontohkan organ guna dari organ gerak ya. Siap, baik, kita lanjutkan. Nah, alat gerak yang digunakan pada hewan dan manusia itu ada 2 macam. Yang pertama adalah alat gerak pasif. Kemudian yang kedua, alat gerak aktif. Nah, apa sih Bu yang dimaksud dengan alat gerak pasif? Dan apa pula yang disebut alat gerak aktif? Nah, kalau di sini alat gerak pasif itu berupa tulang yang ada dalam tubuh. Kemudian alat gerak aktif itu berupa otot. 2 alat gerak ini saling berkesinambungan untuk menghasilkan kinerja yang bagus ya.
Lanjut. Nah, hewan dibagi dalam dua kategori besar. Siapa yang tahu apa itu? Ya, yang pertama adalah avertebrata. Yang kedua adalah vertebrata. Nah, siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan vertebrata dan apa pula yang dimaksud dengan vertebrata? Good. Nah, avertebrata kita sama-sama pelajari ya, adalah hewan tidak bertulang belakang. Sedangkan vertebrata adalah hewan bertulang belakang. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama belajar apa sih hewan apa saja yang termasuk hewan vertebrata, kemudian apa saja hewan yang termasuk vertebrata. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan secara garis besarnya saja. Nanti secara lebih rinci lagi kalian dapat belajar di sekolah yang lebih lanjut, di SMP, SMA. Nah, nanti akan lebih rinci lagi ya. Kita lanjutkan. Hewan vertebrata diantaranya adalah Annelida, Arthropoda, Coelenterata, Echinodermata, Mollusca, Nematodes, dan Porifera. Ini 7 golongan ini termasuk hewan tidak bertulang belakang, dan ini adalah nama latin hewan. Sekarang kita lanjut. Hewan vertebrata yaitu 1. Pisces, 2. Reptil, 3. Amfibi, 4. Mamalia, dan yang kelima adalah aves. Ini juga nama-nama latin hewan. Kalian cukup tahu saja dulu ya. Baik, Ibu lanjutkan. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas terlebih dahulu hewan avertebrata atau tidak bertulang belakang. Tadi yang termasuk hewan avertebrata atau tidak bertulang belakang salah satunya adalah Annelida. Apa sih Bu Annelida itu? Ya, Annelida itu adalah cacing gelang. Nah, Ibu contohkan di sini satu saja ya. Nanti kalian boleh cari contoh lain yang termasuk hewan Annelida itu apa di internet ya. Baik. Lintah, alat geraknya menggunakan serabut otot pada tubuhnya. Siapa yang sudah pernah melihat hewan lintah? Tada, Ibu akan perlihatkan hewan lintah itu seperti apa. Ya, siapa yang sudah pernah lihat? Ini namanya hewan lintah. Nah, ini alat geraknya menggunakan serabut otot di sini seluruh tubuhnya. Nah, ini ya, dia itu menghisap darah mangsanya. Nah, Ibu berpesan nanti kalau kalian bertemu atau biasanya sih menginjak ya, karena ini di tanah, hewan ini kalian harus berhati-hati karena dia akan menghisap darah kita sampai dia nanti gembul ya, gendut sampai kenyang ibaratnya ya. Lanjut. Yang kedua adalah arthropoda atau hewan berbuku. Nah, contohnya Ibu contohkan satu, hewannya adalah kalajengking. Nah, alat geraknya menggunakan kaki. Siapa yang sudah pernah melihat kalajengking? Coba, ya tebak. Ini ya Ibu contohkan, ya, Ibu perlihatkan apa hewan kalajengking ya. Tara, ya. Ya, ini namanya kalajengking, hewan berbuku karena dia punya apa namanya sekat-sekat seperti buku ya, berlapis-lapis gini seperti buku, makanya dia termasuk hewan berbuku. Ini kakinya, nah ini alat geraknya kaki, ada 3 pasang, 1, 2, 3. Nah, ini yang untuk apa racunnya itu ada di sini kalau ada mangsa. Nah, ini kalau menyengat kita, sakit sekali ya. Ibu berpesan kalian hati-hati kalau lihat apa binatang kayak gini, jangan untuk mainan.
Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan ya. Golongan selanjutnya adalah hewan Coelenterata atau hewan berongga. Ibu contohkan di sini adalah ubur-ubur ya. Alat geraknya menggunakan tentakel. Nah, coba ibu perlihatkan di sini seperti apa hewan ubur-ubur ya. Jadi ini ubur-ubur, ini tentakelnya yang digunakan sebagai alat geraknya. Nah, hewan ini habitatnya adalah di laut lepas ya. Lanjut, yang keempat adalah Echinodermata atau ibu contohkan di sini satu hewan teripang. Siapa yang sudah pernah lihat teripang? Kalau ibu dulu pertama kali pas lihat teripang itu seperti batu ya, karena matanya nggak kelihatan, kakinya nggak ada. Nah, alat geraknya berupa kaki tabung di seluruh tubuhnya dan gerakannya sangat lambat sekali. Eh, nah orang-orang menyebutnya teripang itu timun laut. Ini bentuknya timun laut karena seperti timun, jadi orang-orang sering menyebutnya timun laut. Nah, ini juga di habitatnya di dasar laut lepas ya. Orang mengambilnya dengan cara menyelam, karena kalau kita nggak ngambil nyelam misalnya pakai jari nggak bakalan bisa, harus menyelam ke dasar laut. Nah, ini merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang sangat mahal dan orang-orang luar yang banyak mengkonsumsinya ya. Bisa digunakan untuk kosmetik atau dimakan dan nilai gizinya sangat tinggi ya. Lanjut, moluska atau hewan lunak. Ibu contohkan di sini adalah bekicot. Alat geraknya berupa otot perut yang berlendir. Jadi ini perhatikan anak-anak, ini bekicot, ini alat geraknya nih, otot perut nih. Dan dia kalau bergerak nanti bekasnya itu ada lendirnya ya. Lanjut, yang selanjutnya adalah Nematelmintes atau cacing pipis. Cacing pipis contohnya adalah cacing perut. Alat geraknya berupa otot-otot perut pada tubuhnya. Nah, ini ibu perlihatkan foto cacing perut. Nah, ini ada di perut kita ya. Makanya kalian kalau sebelum makan harus cuci tangan terlebih dahulu ya, supaya binatang-binatang atau bakteri yang jahat tidak masuk ke tubuh atau perut kita. Lanjut, yang selanjutnya adalah Porifera atau hewan berpori. Nah, ibu contohkan di sini adalah spon laut. Nah, spon laut ini ya seperti ini ya anak-anak. Spon laut itu. Nah, ini alat geraknya berupa namanya flagel. Kalau di film kartun spon laut itu namanya SpongeBob. Kalian suka film SpongeBob? Ya, ini dia spon laut ya. Nah, itu tadi hewan-hewan tidak bertulang belakang. Kita akan kembali belajar hewan bertulang belakang atau vertebrata ya. Yang pertama golongan vertebrata itu apa tadi? Siapa yang masih ingat? Ya, Pisces atau ikan. Nah, alat geraknya berupa sirip dan ekor. Ikan ibu perlihatkan ya, ini ikan apa anak-anak? Ikan hiu contohnya ya. Ini siripnya, ini ekornya. Jadi alat geraknya berupa sirip dan ekor. Yang kedua, hewan reptil atau hewan melata. Ibu contohkan di sini ular ya. Nah, alat yang digunakan adalah otot perut yang digunakan untuk merayap atau melata. Jadi alat geraknya berupa otot perut ya. Nih, binatang ular, ngeri ibu lihatnya ya. Nah, lanjut. Yang selanjutnya adalah hewan amfibi atau hewan yang hidup di dua alam. Ibu contohkan di sini adalah katak. Alat geraknya berupa kaki dan tangan. Ya, ini fotonya, ini kakinya, kemudian ini tangannya. Cara gerak
apa namanya, binatang ini dengan cara apa? Ayo anak-anak, melompat. Ya, pintar semua. Lanjut ya, yang keempat adalah mamalia atau hewan menyusui. Ini adalah golongan hewan terbanyak ya. Dicontohkan di sini adalah sapi ya. Alat geraknya berupa kaki. Ada berapa kakinya hewan mamalia? Ya, betul sekali. Ada 4. Nah, lanjut. Yang terakhir adalah aves atau golongan burung. Nah, alat geraknya berupa sayap dan kaki. Ibu perlihatkan ini sayapnya, dan ini kakinya. Ini digunakan untuk alat gerak. Nah, anak-anakku semua, cukup sampai di sini dulu pembelajaran ibu hari ini ya. Ada yang belum jelas? Ya, kalau ada yang belum jelas boleh ditanyakan langsung ke ibu Japri via WA atau isi di kolom komentar di channel Bu Guru. Dengan senang hati ibu akan menjawabnya ya. Nah, untuk proyek hari ini, tugas hari ini ya, ada 2 tugas yang ibu berikan kepada kalian. Yang pertama, kalian mengerjakan di buku paket tematik A ya, halamannya 16, 19 ayo berpikir, 39 bagian atas saja. Yang kedua, di buku pendalaman materi atau buku LKS ya, halamannya 6, kegiatan 2A dan 2B, halaman 16 dan 17. Nah, itu saja proyek kalian ya. Tolong dikerjakan untuk latihan kalian supaya kalian semakin paham. Anak-anakku semua, ibu akhiri pembelajaran hari ini ya. Jika ada yang belum jelas, boleh bertanya ke ibu ya. Ibu mohon maaf jika dalam penyampaian materi ada hal-hal yang belum kalian pahami dan ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. Kita belajar lagi IPA besok pagi ya. Dadah.